Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah membahas kasus transportasi dalam program linear. Nah, dari video sebelumnya kita sudah membahas kasusnya, kita sudah membuat juga model PL-nya, dan kita sudah mencoba menggunakan metode Northwest untuk menghitung biaya optimal. Nah, di video ini kita akan membahas menggunakan metode Simplex. Nah, pada video sebelumnya kan sudah diketahui tabelnya seperti ini. Nah, kita pada metode Simplex itu menentukan kembali tujuan dari pabrik mana ke pengiriman dari pabrik berapa ke tujuan berapanya. Nah, di sini kita sudah tentukan dari pabrik 1 itu tuh ke tujuan 2 dan ke tujuan 3. Nah, dari pabrik 1 ke tujuan 2 itu 70 dan ke tujuan 3 itu 50. Nah, dari pabrik 2 ke tujuan 1 70 dan ke tujuan 3 10. Nah, dari pabrik 3 ke tujuan 1 itu 80. Nah, dari kelima tujuan yang sudah ditentukan itu, ambil alokasi terbesar. Di sini kan dari dari pabrik 1 ke tujuan 2 itu sebesar 5. Nah, dari pabrik 1 ke tujuan 3 itu sebesar 6. Nah, jadi 5, 6, 15, 12, dan 3 itu kita ambil alokasi terbesar. Nah, alokasi terbesarnya itu kan 15. Nah, pada 15 itu atau X21 itu sama dengan U2 ditambah dengan V1. Nah, pada alokasi terbesar itu kita tetapkan U2-nya itu dengan 0. Nah, kita tetapkan U2-nya itu dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa cari atau kita bisa menemukan V1. Nah, di sini kan U2-nya itu 0, berarti V1-nya itu 15. Nah, setelah ditemukan V1, kita cari dulu V3 karena U2-nya sudah ditentukan 0. Nah, jadi untuk V3-nya itu sama dengan 12. Nah, kita ketahui V3 itu 12. Nah, kita bisa menemukan U1. Nah, V3-nya itu kan 12. Nah, U1-nya itu sama dengan 6 dikurangi 12, jadi min 6. Nah, sudah ditemukan U1. U1-nya itu min 6. Nah, jadi kita bisa temukan di sini U1-nya itu min 6. Jadi V2-nya itu sama dengan 5 ditambah 6, jadi 11. Nah, kita sudah menemukan nih V2-nya yaitu 11. Nah, di sini sudah diketahui V1-nya 15, V2-nya 11, V3-nya 11. Di sini sudah diketahui U1-nya min 6, U2-nya 0, nah U3-nya belum kita ketahui. Nah, U3-nya kan ada di 3, nah jadi U3 sama dengan U3 ditambah V1 tadi sudah ditemukan yaitu 15. Nah, jadi U3 itu sama dengan 3 min 15 atau U3-nya itu sama dengan min 12. Nah, kita sudah ketahui U1, U2, U3 dan V1, V2, V3. Nah, kita cari CIJ min UI dikurangi VI. Nah, misalnya C11 itu kan di sini 8. Nah, jadi kita bisa tuliskan C11-nya itu 8, dikurangi U1-nya itu tadi min 6, dikurangi V1-nya itu tadi 15. Nah, jadi hasilnya min 1. Nah, kita sudah hitung semuanya di sini. C11 itu min 1, C12 itu 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 6, 7. Nah, kita sudah tulis semuanya. Nah, di sini nih sudah tertera. Nah, karena C11 min U1 min V1 sama dengan min 1, dan C22 min U2 min V2 sama dengan min 1 juga, maka solusi BF ini tidak optimal karena terdapat
nilai yang negatif di sini. Nah, kita di sini bisa mencari solusi menggunakan sel donor dan sel penerima. Nah, di sini 1,2 dan 2,1, 1,2 ini yang ini, dan 2,1 itu yang ini, itu menjadi sel donor. Maka diberi tanda min, nih, diberi tanda min. Nah, pada variabel basic kedua ini, kita cari yang nilai terkecil. Nah, karena dua-duanya sama, jadi kita ambil nilai 70. Nah, di sini 1,1 itu yang ini dan 2,2 itu yang ini, di mana yang ini tuh merupakan nilai yang negatif, kita jadikan sel penerima, di mana diberi tanda plus di sini. Nah, lanjut. Nah, kita sudah hitung nih semuanya. Jadi di 1,1 itu ada 70 dan 1,2 itu jadi plus 1 dan 2,1 itu jadi plus 1 dan 2,2 itu menjadi pengiriman dari pabrik 1 ke tujuan 2. Nah, karena CIJ min UI min VJ itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap I, J diperoleh solusi optimal. Nah, jadi ini merupakan solusi optimal karena CIJ min UI min VJ-nya itu sudah lebih dari atau sama dengan 0. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.